Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Neneng Hasanah, mahasiswi PPG BITS 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061266 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Dar El Hasanah kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak ibu kelas 9. Kepada ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Duduk siap, siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita bertadarus bersama. Baik anak-anak, ibu akan mengajak kehadiran. Bagi yang disebut namanya, silahkan sebut menu makanan yang kamu sukai. Ahmad Haidar. Ahmad Dwi Putra. Alvan Jaya Putra. Alvarino Arabi. Ananda Muhammad. Allahumma syfiha. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah hadir dan juga ada yang sakit di antara kita. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh semuanya. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk menumbuhkan nilai nasionalisme kita, mari bersama-sama kita memberikan lagu Indonesia. Semuanya
melakukan persepsi terkait materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Baiklah, anak-anak, ibu akan mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu dengan menggunakan himspeak. Ibu akan menjelaskan bagaimana himspeak tersebut. Ini nanti himspeak. Ibu akan memutarkan stick ini atau tempat ini dengan diiringi lagu Balonku Ada Lima. Jika lagu berhenti, stick ini pun harus berhenti. Di mana stick ini berhenti? Di murid siapa? Maka murid tersebut harus siap menerima pertanyaan dari ibu. Siap? Kita mulai ya. Semangat? Kita mulai. Sebutkan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan mencari ilmu, keutamaan mencari ilmu. Menerima pertanyaan dari ibu. Jelaskan isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Izin menjawab. Baik. Ayat ini mengajarkan adab ketika berada dalam majelis ilmu atau pertemuan dan persamaan bagi saya pelajar dan mencari ilmu. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semuanya. Dan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu yaitu kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Di bab 1 kita mencari ilmu. Kaitannya dengan materi sekarang, kita mencari ilmu. Setelah mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, kita mengamalkan apa yang kita miliki. Kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, dan itu tujuannya untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat, agar kita selamat dan sukses di akhir. Baiklah anak-anak ibu akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang tahu rukun iman kelima? Saya Bu. Nama saya Sri. Menjawab. Baik, Sri. Iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu apa tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat? Baik, silakan pengen. Ciri-ciri atau tanda kiamat terkait matahari terbit dari tepuk tangan. Baiklah anak-anak, ibu akan membacakan atau memaparkan tujuan pembelajaran dari materi hari ini.
Tujuan pembelajaran dari materi meyakini hari akhir dalam mawas diri adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Peserta didik mampu menyimpulkan makna dari naluri iman kepada hari akhir dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kiamat. Peserta didik mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dan mengaitkannya dengan perilaku mawas diri. Ibu ingin anak-anak ibu semuanya agar selalu semangat dalam mencari ilmu dan juga semangat dalam beribadah. Jangan putus asa di dalam belajar, jangan putus asa dalam menjalani hidup ini. Ibu lihat anak-anak lemes, ya semangat. Mari kita lakukan SDT. Mau? Saya teguh anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Ibu akan menampilkan sebuah video di Infocus dan ibu minta dari anak-anak ibu semuanya untuk memperhatikan dengan baik. Besar sekali ya Bun kalau Bun lihat dari sedekat ini. Acara saya ada. Kalau nanti Bun lihat saya Bun sampai. Anak-anak, setelah kita melihat dan mendengar video tadi, apakah ada yang tahu apa itu kiamat sugro? Tidak ada yang tahu? Kiamat sugro itu atau kiamat kecil adalah kematian. Kematian yang menimpa hamba Allah. Baik kematian dengan karena sakit atau kecelakaan atau tsunami ataupun musibah yang lain. Jadi kematian adalah kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu sangat banyak. Antaranya meluasnya riba, banyaknya yang berbuat dosa, anak berbuat durhaka kepada dan itu tanda-tanda apa? Ciri-ciri kiamat kan? Itulah anak itu akan memberikan materi ini dengan memperlihatkan materi dengan referensi. Meyakini hari ini dengan mawas diri. Pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan penuh bahwa dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan juga ada surat yang lain yang menjelaskan tentang hari akhir, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nama-nama kiamat. Nama-nama kiamat itu sangat banyak. Di antaranya Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Tammah, Yaumul Fasl, dan lain sebagainya. Tanda-tanda kiamat kubro di antaranya matahari terbit dari arah barat, muncul
binatang yang bisa berbicara dan lain sebagainya. Ibu lihat anak ibu ada yang loyo, ada yang ngantuk. Kita ekspresi lagi, bau. Anak-anak perhatikan ke depan, kita bermain kuis. Ekspresinya bermain kuis. Baik, kita buka. Atau ada yang mau maju atau memutarkan? Kita buka. Apa yang kamu lihat? Baik, sekarang kita kembali belajar. Kuisnya sudah selesai. Yang sudah kita sepakati. Silakan untuk duduk secara kelompok. Kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua. Tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Nanti kamu berdiskusi dan mengerjakan tugas yang dari ibu, dan ibu nanti akan memberikan LKPD. Di dalam LKPD tersebut nanti kamu akan diminta untuk mengerjakan tugas. Membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Ada tugas yang lain. Anak-anak setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Baik, silakan setiap kelompok untuk memperhatikan tata cara mengerjakan LKPD. Dan Ibu harap semua kelompok menyimak apa yang Ibu sampaikan. Paham? Dalam LKPD di sini ada pertanyaan yang harus dijawab dan juga ada tugas diskusi kelompok. Tugas diskusi kelompok tentang tema mengapa manusia harus mempersiapkan diri untuk hari akhir, dan ini harus dijawab dengan teman-teman sekelompoknya. Kamu boleh buka buku PAI-nya. Ada bukunya? Ada, Bu. Baik, nanti hasil diskusinya juga dipresentasikan di depan. Dan juga Ibu, di LKPD ini ada tugas proyek kelompok. Ibu sudah menentukan kelompok 1 tugasnya membuat poster motivasi berjudul Hidup Mawas Diri Menghadapi Hari Akhir. Kelompok 2 membuat kaligrafi indah dari potongan ayat Al-Quran tentang hari akhir, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 2. Tuliskan artinya dengan makna singkat di bawah karya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Baik, silahkan kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Baiklah, jika sudah selesai semuanya, Ibu minta setiap kelompok ada perwakilan minimal 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil karyanya. Semuanya siap? Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
gambar tersebut. Ini adalah poster buatan kelompok 1. Poster ini tentang terjadinya hari kiamat, bahwa betapa sadisnya siksaan Allah ketika menghancurkan alam semesta. Semua manusia, semua makhluk hidup akan meninggal. Setelah mereka meninggal, mereka akan dikumpulkan kembali di tempat, yaitu padang mahsyar, untuk ditimbang amal baik dan amal buruknya. Jika amal baik kita lebih berat daripada amal buruk, maka kita akan dimasukkan ke surga. Sekian dari kami. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kita. Apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Gambar menunjukkan seseorang beramal dan mengingat kematian. Menurut pendapatmu, apa pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisab. Ini adalah hasil karya dari kelompok 2. Kami telah membuat kaligrafi dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 2 yang bertentangkan hari kiamat, yang berbunyi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Ibu akan mengevaluasi materi hari ini dengan menggunakan kuis. Silakan kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk maju dan menjawab pertanyaan. Iman kepada hari akhir kiamat adalah rukun iman yang oke. Tepuk tangan. Lanjutkan materi hari ini. Anak-anak, tadi kita sudah mengevaluasi materi hari ini tentang meyakini hari akhir yang pasti dengan kuis. Kuisnya sangat seru? Seru. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran hari ini. Meyakini hari akhir dengan nomor sendiri, artinya kita harus selalu merasa bahwasanya diri kita diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, dan juga kita harus menguatkan iman kita kepada hari akhir. Bahwasanya hari akhir atau kiamat itu pasti terjadi, dan kita siapkan diri dengan baik, siapkan amal kita yang terbaik untuk menghadapi hari akhir, agar kita ketika kita melakukan perjalanan di akhirat, kita selamat dan mendapatkan kesuksesan di akhirat, yaitu masuk surga. Dan Ibu berharap kamu bisa mengamalkan materi ini di hari kamu, di keseharian kamu. Bagaimana memperbaiki Ibu? Yaitu dengan mendedikasikan, dengan jujur, dengan disiplin, dengan taat kepada Allah, taat kepada orang tua, jangan tidak jujur, jangan nyontek. Jadi kita harus mawas diri, menjaga diri kita, dan juga sadar bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Siapa di antara anak-anak Ibu yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan kesimpulan dari materi ini? Ayo, silakan, Kakak. Kesimpulan dari iman kepada akhir adalah bahwa datang sama masa kehancuran bakal alam semesta diikuti dengan kematian manusia dari kubur, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perhitungan amal untuk kemudian memasuki kehidupan abadi dan akhir. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari Ibu dan dari perwakilan anak-anak. Ibu akan melakukan refleksi. Ibu akan memberikan gambar refleksi dan memberikan refleksi.
Anak-anak sudah selesai mengerjakan refleksi? Sudah. Baik, sekarang silakan yang sudah untuk menempelkan di papan tulis. Anak-anak sudah selesai menyelesaikan refleksinya? Sudah, Bu. Sudah ditempel di atas papan tulis? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai dan Ibu juga akan menyampaikan materi minggu depan yang akan dipelajari. Tadi kita sudah belajar dalam materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Kita sudah belajar apa makna iman kepada hari akhir. Kita sudah belajar dalil tentang iman kepada hari akhir dan juga sudah belajar macam-macam kiamat seperti kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan kita juga sudah belajar tanda-tanda kiamat dan juga sudah belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu kita harus selalu mawas diri, harus selalu merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang yaitu tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Mudah-mudahan kita semuanya sehat panjang umur dan bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin semua anak merapikan tempat belajarnya, alat tulisnya, bukunya rapikan. Kita siap-siap pulang. Ibu minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa kafaratul majlis. Silakan ketua kelas. Sudah belajar, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah anak-anak, alhamdulillah atas nikmat Allah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil faedah dan manfaat dari materi hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.